Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu dosen Maya Novitasari, SEMAK, dan teman-teman kelas akuntansi 6B yang telah meluangkan waktunya pada presentasi hari ini. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Siti Nuraini dengan NIM 2003101036, Rizky Agnestina dengan NIM 2003101037, Erlinda Ardelia dengan NIM 2003101048, dan Dila Putri Wiyana dengan NIM 2003101051. Di sini kami akan mempresentasikan materi akuntansi internasional dengan judul harga transfer. Untuk materi yang pertama ada harga transfer dalam lingkup nasional. Harga transfer adalah harga jual barang atau jasa yang dikirim dari suatu pusat pertanggungjawaban ke pusat pertanggungjawaban yang lainnya dalam sebuah perusahaan. Tujuan penentuan harga transfer adalah yang pertama untuk mengevaluasi kinerja pusat pertanggungjawaban secara akurat, yang kedua menyelaraskan tujuan antara pusat pertanggungjawaban dengan perusahaan, dan yang ketiga untuk menjaga otonomi pusat pertanggungjawaban. Harga transfer akan mendorong manajer pusat pertanggungjawaban mengambil keputusan yang memaksimalkan laba perusahaan dengan memaksimalkan laba pusat pertanggungjawabannya. Harga transfer juga dapat mencegah terjadinya campur tangan manajemen puncak terhadap kebebasan manajer pusat pertanggungjawaban dalam mengambil keputusan. Berikutnya ada harga transfer dan globalisasi. Karena antara perdagangan intraperusahaan dan penentuan harga transfer sangat berkaitan, maka pertumbuhan perdagangan intraperusahaan telah menyebabkan semakin besarnya fokus terhadap penentuan harga transfer. Secara khusus, ini mencakup pihak-pihak utama yang dipenuhi penentuan harga transfer, metode-metode penentuan harga transfer yang berbeda, perkembangan mutakhir dalam kebijakan penentuan harga transfer secara global, serta bukti-bukti penelitian tentang variabel yang mempengaruhi pemilihan metode penentuan harga transfer internasional. Berikutnya ada harga transfer internasional. Pada perusahaan yang beroperasi dalam satu yurisdiksi, harga transfer bersifat hipotesis. Konsekuensi ekonomi harga transfer ini adalah berkenaan dengan kompensasi yang diterima oleh manajer unit pengirim maupun manajer unit penerima. Harga transfer yang terlalu rendah merugikan manajer unit pengirim, sedangkan harga transfer yang terlalu tinggi akan merugikan manajer unit penerima. Tetapi, dalam perusahaan multinasional di mana unit pengirim dan unit penerima berada di yurisdiksi yang berbeda, harga transfer ini bukan bersifat hipotesis dan mempunyai konsekuensi ekonomi yang lebih luas. Antara lain, besarnya pajak. Hal ini disebabkan karena masing-masing unit merupakan suatu entitas hukum yang berdiri sendiri. Pertimbangan dalam penentuan harga transfer internasional. Dalam operasi domestik, tujuan sistem harga transfer adalah mengevaluasi kinerja, menyelaraskan tujuan, dan menjaga otonomi divisi. Tetapi untuk operasi di luar negeri, terdapat sejumlah faktor lain yang perlu diperhatikan, antara lain, yang pertama perpajakan. Perusahaan dapat meminimumkan pajak ini dengan mengalokasi laba ke negara-negara yang mempunyai tarif pajak penghasilan rendah, yaitu dengan menekan atau merendahkan harga transfer barang yang berasal dari negara yang tarif pajaknya tinggi ke negara yang tarif pajaknya rendah, atau meninggikan harga transfer barang yang dikirim dari negara yang tarif pajaknya rendah ke negara dengan tarif pajak yang tinggi. Yang kedua ada regulasi pemerintah. Jika tidak ada regulasi pemerintah, perusahaan akan menentukan harga transfer yang dapat meminimumkan penghasilan kena pajak di negara yang mempunyai tarif pajak penghasilan tinggi. Tetapi otoritas pajak pemerintah menyadari hal tersebut dan pemerintah mengeluarkan regulasi yang memengaruhi penentuan besarnya harga transfer. Yang ketiga ada tarif. Bea cukai impor sering ditentukan sebagai persentase
tertentu atas nilai impor suatu produk. Semakin rendah harga produk, semakin kecil pula biaya cukainya. Terhadap harga transfer, pengaruh bea cukai impor biasanya berlawanan dengan pengaruh pajak penghasilan. Bea cukai impor untuk barang-barang yang dikirimkan ke suatu negara akan menjadi rendah jika harga transfernya rendah. Tetapi hal ini akan mengakibatkan laba yang tercatat di negara tersebut menjadi tinggi, dan karena itu pajak penghasilan lokal atas laba tersebut juga menjadi tinggi. Jadi, di dalam menentukan harga transfer yang tepat, pengaruh faktor-faktor ini harus dikalkulasi karena biasanya besarnya pajak penghasilan melebihi besarnya bea cukai impor. Biasanya harga transfer internasional lebih dipengaruhi oleh pertimbangan pajak penghasilan daripada oleh pertimbangan bea cukai impor. Yang keempat, ada pengendalian falas. Sejumlah negara membatasi jumlah valuta asing yang tersedia untuk mengimpor komoditas tertentu. Dalam kondisi seperti ini, upaya untuk memperbesar kuantitas impor komoditas tersebut dapat dilaksanakan dengan menentukan harga transfer yang rendah. Kemudian ada akumulasi dana. Sebuah perusahaan mungkin ingin mengakumulasi dananya di suatu negara tertentu. Harga transfer merupakan suatu cara bagi perusahaan untuk menggeser dana dari suatu negara ke negara lain. Kemudian yang terakhir ada joint venture. Joint venture dapat menimbulkan komplikasi tambahan dalam penentuan harga transfer. Pihak-pihak utama yang dipengaruhi penentuan harga transfer. Yang pertama, kebijakan penentuan harga transfer MNC mempunyai sejumlah tujuan yang meliputi tujuan untuk menghindari kuota dan restriksi falas, meminimumkan pajak, meminimumkan risiko kurs valuta, meningkatkan bagian laba dari joint venture, menembus repatriasi laba, dan mengoptimalkan sistem pemberian hadiah dan evaluasi kinerja manajerial. Pihak-pihak yang pertama ada pihak internal, yang terdiri dari karyawan divisi pembeli dan karyawan divisi penjual. Karyawan divisi pembeli akan lebih senang harga transfer intra-perusahaan yang rendah, sementara karyawan divisi penjual lebih senang harga transfer yang tinggi. Kemudian ada divisi pajak korporat, yang lebih senang harga transfer yang merefleksi transaksi yang objektif jika perusahaan diaudit oleh otoritas pajak. Kemudian manajemen senior tingkat korporat akan lebih memilih metode penentuan harga transfer yang memaksimumkan laba konsolidan jika gaji dan kompensasi mereka didasarkan atas kinerja perusahaan keseluruhan. Kemudian ada para pemegang saham, seperti halnya manajemen puncak, juga menaruh perhatian terhadap laba setelah pajak perusahaan keseluruhan. Dan karena itu, lebih menyukai metode penentuan harga transfer yang akan membantu memaksimumkan laba konsolidan dan meminimumkan kewajiban pajak global. Tetapi pemegang saham akan memperoleh dampak negatif dari kebijakan penentuan harga transfer yang terlalu agresif jika hal ini menjadikan perusahaan mendapat perhatian besar oleh otoritas pajak yang akan mengakibatkan dikenakannya hukuman berat terhadap perusahaan jika ternyata perusahaan melakukan kecurangan. Kemudian pihak yang kedua ada pihak eksternal yang terdiri dari instansi-instansi pemungut pajak lokal dan nasional yang memastikan bahwa perusahaan tidak menggunakan penentuan harga transfer sebagai sebuah mekanisme penggeseran laba untuk mengecilkan kewajiban pajak domestiknya secara tepat. Petugas bea cukai yang ingin meyakinkan bahwa perusahaan membayar bea cukai yang tepat atas barang impor dan ekspor dari dan kepada entitas-entitas afiliasi di negara-negara lain. Badan legislatif tertarik untuk memonitor dampak hukum yang dibuatnya yang mencakup pajak pendapatan keseluruhan, tetapi juga memperhatikan akibat dari hukum tersebut terhadap daya saing perusahaan-perusahaan domestik dalam menghadapi perusahaan-perusahaan yang sejenis di luar negeri. Lembaga-lembaga regulatori dan pelaksana. Yang kedua ada lembaga pemerintah asing yang meyakinkan bahwa mereka memungut pajak yang dikenakan kepada perusahaan yang berbasis di negara-negara lain tersebut. Kemudian yang ketiga ada
pesaing perusahaan multinasional. Terdapat keprihatinan bahwa perusahaan multinasional mampu mensubsidi afiliasinya di negara-negara lain dengan secara semu membebankan harga transfer yang rendah yang menyebabkan mereka lebih kompetitif di pasar. Yang keempat, sekutu joint venture merupakan perusahaan multinasional yang akan membebankan harga transfer yang lebih tinggi terhadap aliran barang ke negara tersebut dan harga transfer yang lebih rendah terhadap aliran barang dari negara tersebut sehingga laba yang diterima sekutu joint venture di negara tersebut rendah. Yang kelima ada leveraging yang tertentu akan terbantu dan yang lain akan dirugikan tergantung pada metode penentuan harga transfer yang digunakan perusahaan. Yang terakhir ada pelanggan perusahaan multinasional. Pengaruh kebijakan penentuan harga transfer terhadap pelanggan akan berkurang jika produknya mempunyai leveraging ganda dan pasar kompetitifnya. Tetapi dalam kondisi monopoli dan oligopoli, harga transfer akan mempunyai dampak yang lebih besar terhadap pelanggan finan karena harga eceran produk pada negara pengimpor mencerminkan harga transfer tersebut yang berarti semakin tinggi harga transfer, semakin tinggi pula harga jual ecerannya. Metode penentuan harga transfer. Pada pokoknya, metode penentuan harga transfer dapat dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu 1. Metode berbasis pasar, 2. Metode berbasis harga pokok, dan 3. Harga transfer negosiasian. Metode penentuan harga transfer berbasis pasar menuntut adanya produk-produk pembanding di pasar, karena pendekatan ini merupakan penentuan harga objektif yang paling reflektif. Metode ini paling sedikit menghadapi tantangan karena mudah dipertahankan di hadapan berbagai konstituen. Metode harga comparable tak terkendali. Ini paling bermanfaat jika produk bertipe komoditas ditransfer dalam sebuah organisasi dan jika divisi penjual atau pembeli terikat dalam transaksi-transaksi untuk produk tersebut dengan pihak luar. Di dalam metode GOP yang merupakan harga objektif adalah harga-harga jual yang tidak terkendali atau tidak dapat diatur atau dikendalikan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dapat diperbandingkan disesuaikan dengan faktor-faktor seperti misalnya kualitas produk, termin kontrak atau yaitu termin kredit, termin transfer, dan sebagainya, tingkat pasar atau pedagang pasar eceran dan sebagainya, tanggal transaksi, dan risiko valuta asing. Metode harga jual ulang. Di dalam metode harga penjualan kembali atau RPM Reservice Method, ini harga objektif adalah sama dengan harga penjualan kembali yang dapat diterapkan kepada pembeli independen dikurangi gross profit margin yang tepat. Cost Plus Method (RGPM) ini didasarkan pada dalil bahwa kemiripan akan menyebabkan diperolehnya return yang besarnya kurang lebih juga sama. Metode GPM ini mengevaluasi apakah harga transfer dalam transaksi yang dikendalikan adalah secara objektif didasarkan pada indikator-indikator tingkat laba. Profit Split Method atau PSM ini diaplikasi dalam situasi yang kompleks, di mana metode-metode lain tidak dapat digunakan untuk menentukan harga untuk fungsi-fungsi yang dilaksanakan pada kedua yurisdiksi pajak. Selanjutnya yaitu persetujuan penentuan harga lanjutan. Dengan bertumbuhnya volume perdagangan intraperusahaan, praktik-praktik penentuan harga transfer oleh perusahaan-perusahaan multinasional menjadi sangat diperhatikan oleh otoritas-otoritas pajak di seluruh dunia saudagaraan 2001. Apa adalah sebuah persetujuan antara sebuah perusahaan dan suatu otoritas pajak di mana otoritas pajak akan menerima sebuah metode penentuan harga transfer yang disetujui yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Apa tercipta melalui sebuah proses penyelidikan formal dan negosiasi-negosiasi yang dilaksanakan didasarkan pada undang-undang. Kelebihan apa? Yaitu ketika persetujuan dengan otoritas pajak telah tercapai, maka beberapa ketidakpastian mengenai bagaimana kegiatan penentuan harga transfer akan dilakukan
untuk tujuan-tujuan pajak, karena aplikan dan otoritas pajak bekerja sama untuk menyetujui di muka tentang metode penentuan harga transfer. Hal ini akan menjadikan hubungan antara perusahaan dan otoritas pajak menjadi lebih kooperatif. Ini juga dapat mengurangi beban pencatatan bagi pembayar pajak. Kelemahan apa? Yaitu pembayar pajak mungkin akan membocorkan rahasia sejumlah informasi kepemilikan sebagai bagian dari proses apa. Pembayar pajak tidak memproteksi perusahaan dan pemeriksaan selanjutnya terhadap kegiatan penentuan harga transfer. Selanjutnya yaitu bukti-bukti mengenai determinan metode penentuan harga transfer internasional. Sebagai besar riset mengenai pilihan metode penentuan harga transfer menggunakan survei Saudagar 2001. Hal ini disebabkan karena ketiadaan sumber-sumber informasi yang independen mengenai pokok masalah ini. Studi yang melaporkan survei terhadap perusahaan-perusahaan Fortune 500 pada tahun 1977 dan tahun 1990. Hasil temuannya menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan keseluruhan menduduki peringkat tinggi dalam kedua survei tersebut. Faktor-faktor lain yang mempunyai peringkat tinggi dalam kedua survei tersebut, walaupun peringkatnya sedikit berubah, adalah perbedaan tingkat pajak penghasilan dan legislasi pajak penghasilan antar negara asing mengenai repatriasi laba dan dividen, dan posisi kompetitif anak-anak perusahaan luar negeri. Yang berubah menjadi kurang penting adalah evaluasi kinerja anak-anak perusahaan di luar negeri, aturan dan tuntutan pelaporan keuangan untuk anak-anak perusahaan di luar negeri, dan tingkat inflasi di negara-negara asing. Di antara faktor-faktor yang menjadi lebih penting antara tahun 1977 dan tahun 1990 adalah pemeliharaan hubungan yang baik dengan pemerintah tuan rumah, kebutuhan anak perusahaan di luar negeri untuk memperoleh dana lokal, dan legislasi antitrust negara-negara asing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk pertanyaan bisa di-list di WA Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.